Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rabb ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma ba'd. Para saudaraku yang ada di Nusantara, bumi pertiwi Indonesia Raya, di seluruh dunia raya yang saya cintai, juga saya takdimi. Di hari ini alhamdulillah semoga kalian semua dijauhkan balaknya, didekatkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan imannya, dan dikokohkan ibadah puasanya sampai akhir. Di sini saya akan bercerita tentang kebaktian terhadap kedua orang tua. Dikeluarkan oleh Imam Syekhon melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, awal apa yang paling dicintai Allah? Nabi SAW menjawab, sholat tepat waktu. Aku bertanya, apalagi? Sabda Nabi SAW, berbakti pada kedua orang tua. Aku bertanya, apalagi ya Rasul? Sabda Nabi SAW, berjuang di jalan Allah. Imam Muslim meriwayatkan, ada lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, aku berjanji padamu untuk ikut hijrah dan berjuang demi mencari pahala Allah Subhanahu Ta'ala. Beliau bersabda, masih hidupkah salah satu kedua orang tuanya? Dia menjawab, masih, bahkan keduanya masih ada. Beliau SAW bersabda, kalau begitu pulanglah pada mereka serta berbuat baiklah terhadap mereka. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, aku mau berjuang tapi tidak mampu. Beliau SAW bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Katanya, ibuku. Sabda Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah senantiasa berbakti padanya. Kalau kamu melakukan, artinya kamu sama dengan mengerjakan ibadah haji, umroh, dan berjuang. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Tabrani dengan sanad jasid. Ya Rasul, aku ingin berjuang di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, apakah ibumu masih hidup? Jawabnya, ya. Sabda Nabi SAW, ikutilah kakinya, di sana ada surga. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ya Rasul, apakah hak-hak kedua orang tua terhadap anaknya? Beliau SAW menjawab, mereka adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Riwayat lain, ya Rasul, aku ingin berjuang dan aku minta pendapatmu. Beliau SAW bersabda, apakah kamu masih punya ibu? Dia menjawab, masih. Beliau SAW bersabda, tetaplah bersamanya sebab di kedua kakinya ada surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Hakim. Riwayat yang soleh, apakah kamu punya kedua orang tua? Dia menjawab, masih. Beliau SAW menjawab, tetaplah bersama mereka sebab surga ada di kedua kaki mereka. Sesungguhnya ada lelaki datang pada Nabi SAW dan berkata, aku memiliki seorang istri. Kemudian ibuku meminta agar menceraikannya. Abu Darda berkata, aku mendengar
Nabi SAW bersabda, orang tua terletak di pintu paling tengah di antara pintu-pintu surga. Kalau kamu menghendaki sia-sia, dia juga peliharalah dia. Hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad soleh, hadis melalui Abu Darda radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab solehnya, sesungguhnya seorang lelaki datang kepada Abu Darda radhiyallahu an. Ia berkata, sesungguhnya ayahku hidup bersamaku sampai dia menikahkan aku, dan ia sekarang memerintahkan untuk menceraikan dia. Abu Darda menjawab, aku bukan orang yang menyuruhmu untuk berani terhadap orang tua, juga bukan orang yang meminta menceraikan dia. Namun kalau kamu mau, akan kuceritakan sesuatu yang pernah kudengar dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, seorang ayah adalah pintu surga paling tengah. Maka kalau kau suka, peliharalah atau tinggalkanlah. Imam Ibnu Hibban berkata, aku mendengar Atta berkata, kemudian lelaki itu menceraikan istrinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Pengarang kitab Sunan Arba'in, Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi, kitab solehnya, menuliskan ada hadis Hasan dan Soleh melalui Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata, ada seorang istri yang kucintai dalam lindunganku, namun Umar radhiyallahu an membencinya. Ia berkata padaku, ceraikan dia, namun aku tidak mau. Kemudian Umar radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan masalahku. Beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, ceraikan dia. Imam Ahmad meriwayatkan hadis soleh, barang siapa yang merasa gembira kalau umurnya panjang dan rizkinya luas, maka berbaktilah kepada dua orang tua dan mempererat silaturahmi. Barang siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan besar dan Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Hakim. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang terhalang rizkinya karena dosa yang diperbuat, dan dialah yang mampu menolak ketentuan qadar kecuali doa. Begitupun tak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat baik. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dengan sanad sahih. Dalam riwayat Imam Tirmizi, dia berkata, hadis tersebut Hasan dan Qorib. Dialah tiada yang bisa menolak qada kecuali doa, dan tiada yang menambah umur kecuali berbuat baik. Imam Hakim meriwayatkan dan mensolehkan hadis, jagalah dirimu akan godaan istri-istri orang lain, pasti orang lain pun akan menjaga mereka dan istri-istrimu. Berbaktilah kepada bapak-bapakmu, pasti anak-anakmu pun akan berbakti padamu. Barang siapa yang saudaranya minta maaf, hendaklah menerimanya sekalipun datang dengan ikhlas atau pura-pura. Umpama dia tidak melakukan kelak, dia tidak akan datang ke tegala surga. Berbaktilah kalian pada bapak-bapakmu, pasti anakmu akan berbakti padamu.
Jagalah dirimu, tentu istrimu akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya menempel di tanah, isyarah kehinaan. Ada yang bertanya, siapa wahai Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ialah orang yang bertemu kedua orangnya atau salah satunya dalam keadaan tua renta, namun ia tidak bisa masuk surga, atau keduanya tidak mampu memasukkan ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Tirmidzi, Imam Tabrani meriwayatkan dari berbagai sanad, di antaranya sanad hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan bersabda, amin, 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 amin. Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang bertemu kedua orang tuanya dan tidak berbakti padanya, kemudian mati, maka masuklah ke neraka, dan Allah akan menjauhkan. Berkatalah amin. Mereka berkata amin. Kata Jibril, ya Muhammad, barang siapa yang tidak bertemu bulan Ramadan dan mati, maka dosanya tidak diampuni dan masuk neraka, dan semoga Allah menjauhkannya. Kata Jibril, amin. Nabi SAW, amin. Kata Jibril lagi, barang siapa yang menyebut namamu di hadapannya dan mereka tidak menjawab sholawat terhadapmu, setelah itu ia mati, maka masuklah ke neraka, dan Allah akan menjauhkan. Kata Jibril, amin. Nabi SAW menjawab, amin. Disitulah sahabatku semua diriwayatkan tentang kebaktian kita sebagai anak, ya, kepada orang tua. Kita harus mengantarkan rasa terima kasih kita kepada orang tua kita, biar kita bisa nantinya bisa diselamatkan dunia dan akhiratnya dan dimasukkan ke surga. Oke sahabatku semua, saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.